awal ceritanya gimana sih? Jadi awal dari rumah mau nganter. Itu sekitar tanggal berapa? Tanggal berapa? 27 September. Bulan lalu lah. Iya. Waktu itu nganter adek dari madrasah ke Rembul. Oh, kamu ikut waktu itu nganter? Iya, nganter soalnya. Naik motor, naik mobil? Naik motor. Bonceng 3? Enggak, kalau adek ikut rombongan. Kamu dibonceng bapak tirinya? Iya. Nah, terus waktu itu awalnya mau sama adek sama Mas Indah. Terus nggak jadi karena saya nggak mau nyari anaknya dia yang juga madrasah ikut madaris. Oh, dia duda juga. Anaknya laki-laki perempuan? Perempuan juga. Perempuan. Nah, waktu itu terus karena sama-sama badannya nggak enak ya. Terus sakit kamunya waktu itu? Iya, sama. Terus dipaksain deh hujan gerimis ya, hujan. Terus sampai sana macet, nyari tempat nggak ketemu. Pas udah ketemu itu pesannya Dinda. Udah ketemu. Dinda terus itu siapa ya? Ada yang terakhir. Ada yang mantan pakai? Iya. Udah ketemu terus nyari itu kosan anaknya dia. Udah di sana dianya ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Tadinya aku nggak mau ikut, tapi ya udahlah ikut aja, takut hilang gitu. Terus udah itu udah ketemu terus pulang. Dia minta mandi ke Guci, mandi air hangat. Ke Guci itu apa ya? Pemandian air hangat, bukan wisata. Kalau di tempat wisata. Iya. Dia ngajak kamu ke sana? Iya, karena dia kalau lagi nggak enak badan selalu itu berendam biar badannya fresh lagi. Nah, terus saya nggak mau karena saya pengen buru-buru pulang. Karena kamu lagi nggak enak badan? Iya, pengen buru-buru pulang karena udah semakin sore kan semakin dingin. Nah, terus dia juga lapar. Saya mau diajak makan nggak mau karena nggak enak badan, jadi nggak pengen makan. Terus diajak makan bakso, tutup. Terus pulang sebelum pulang di Tuel dia mampir dulu ke toko temennya di ruko. Nah, di situ agak lama lah, berapa menit, abis itu pulang. Nah, karena pulang ke Lengkong, ke rumah dia. Rumah dia beda dengan rumah ibumu ya? Iya, ke Lengkong. Nah, terus waktu baru nyampe saya lihat itu alas kaki dia beda, ketukar waktu di Tuel. Nah, terus saya bilang, terus tadinya mau habis maghrib mau itu nuker balik. Nah, terus nggak jadinya nanti waktu mau maghrib di dalam. Nah, terus di dalam itu dia lagi debat sama orang tuanya. Sama siapa? Orang tuanya lagi debat. Nah, terus saya di situ cuma pengen pulang aja. Nah, terus dia ambil keris, nggak tahu buat apa ya, karena nggak paham masalahnya. Ini nggak tahu lah itu bawa keris. Terus tadinya mau pulang ke rumah ibu ke Diwung, tempat tinggal kalian. Iya, mau pulang ke situ. Terus sayanya suruh bawa motor, katanya karena berhubung saya udah bolong, maksudnya udah kerasukan, sering kerasukan itu, kesurupan. Nah, terus takut bawa keris, takutnya itu katanya hilang gaib. Terus saya suruh bawa motor, dia yang bawa kerisnya. Nah, udah ke sawah, ke Gunung Anjing lah, udah sampai situ. Terus dia minta putar balik. Gunung Anjing itu rute yang biasa kalian lewat pulang? Iya. Tahu kalau mau pulang ke rumah itu pasti lewat tempat itu? Iya. Nah, terus ke Gunung Anjing, putar balik. Dia mau, tadinya nggak jadi buat nuker sandal. Nah, terus dia jadi nuker sandal. Takutnya besok hilang karena sandal kulit kan itu sayang ya. Mau kalau ketuker sama sandal rusak. Nah, terus pulang lagi ke Lengkong. Ke Lengkong dia ambil sandal. Saya nunggu di motor. Terus habis itu
habis dari ambil sandal terus ketua lagi terus di jalan dia ngajak makan yuk, makan apa gitu kan. Saya nolak terus karena saya kasihan ya, dianya lapar. Terus makan bakso lah. Terus ngajak makan bakso, yaudah iya. Terus abis nuker sandal naik ke itu, masih di daerah Kuul juga tapi di atas terus makan bakso. Dimakan bakso terus dia nawarin mau dibungkus enggak tanah. saya nggak mau katanya bungkus buat apa, buat mama. Saya kan bilang gitu. Terus enggak, buat kamu taneng. Buat apa? Mandi ke Guci ya. Saya nggak mau lah, taneng pengen cepet-cepet pulang. Nah terus dia ya udahlah, terus pulang. Waktu di jalan baru sampai Bojong dia bilang gini, kamu pulang sendirian berani nggak? Terus saya bilang enggak lah, nggak berani, takut. Nggak apa-apa, rame kok, udah rame-rame tapi kan beda arah, jadi saya takut lah karena tempatnya seram, sepi gitu, sawah-sawahan. Terus saya nggak mau. Nah terus pas udah sampai Lengkong dia ngomong lagi, kamu mau sendirian terus pulang sendiri? Tapi saya nggak jawab, saya cuma diam. Nah terus dia ngomong lagi, udah nggak apa-apa, takut kamunya ketakutan gitu. Ya udah deh, sampai situ. Terus kan di turunan sebelum jembatan Kali Erang, dia udah meluk. Nah dari situ saya udah panik karena Meluk itu apa? dipeluk. Meluk. Iya, dipeluk. Terus karena kedinginan. Kamu di belakang, dia peluk gini. Saya yang bawa motor. Dia megang perut atau? Iya begini, megang perut. Nah terus saya di situ udah panik, udah ya Allah ini gimana, harus gimana ini, karena saya nggak bisa apa-apa, bawa motor kan sulit ya, apalagi tempatnya gelap. Udah di situ, terus udah dilepas, terus dia meluk lagi, udah lewat jembatan, meluk lagi. Terus awas saya mencoba menghindar, tapi dia menghindar cuman megang pinggang. Dari pertama meluk begini terus ke pinggang. Ya, terus waktu udah naik udah mau ke Gunung Anjingnya. Terus dia raba-raba naik atas, terus maksudnya raba-raba. Masih Iya, sini terus udah itu tempat sensitif. Iya, udah ke tempat sensitif. Terus saya di situ udah langsung nangis karena di pikiran saya itu cuman gimana nanti ibu saya, cuman sama adik kembar, cuman gitu doang. Terus saya kamu nangis kan, terus ada bilang, Pak jangan gini dong atau apa gitu? Enggak nih, saya cuman diem doang, terus kayak menghindar gitu. Iya, terus tapi dia turun cuman ke pinggang doang, terus meluk lagi ke perut. Waktu udah lewat kuburan dia gitu lagi ngeraba ke bagian atas gitu. Terus saya di situ udah nangis, udah kayak marah sama masang ekspresi biar ada yang nolongin. Cuman di situ kan cuman kena saya lampu itu motor. Nah, gelap situ memang. Iya, gelap banget. Nah terus kan orang beda arah, jadi kan takutnya tahu. Nah mereka itu sadar karena saya masang ekspresi minta tolong lah gitu. Iya. Terus udah, terus dia mau meluk lagi. Terus saya lah karena udah di jalan rata, saya buang tangannya. Awas, saya udah marah banget di situ, udah takut ya, marah banget. Nah udah naik ke pedesaan, ke itu banyak rumah-rumah. Iya, di permukiman rumah warga udah ramai lah. Iya. Nah di situ udah dia lepas tangannya. Nah terus tapi dia masih maju, belum mundur-mundur. Duduknya sengaja mepet kamu? Iya, mepet waktu pas meluk itu, tapi nggak mundur-mundur karena motornya Mio Sport kan duduknya sempit. Waktu udah nyampe di Gunung Jati
tempatnya masih itu sih hutan. Oh. Waktu udah keluar dari pemukiman masih hutan. Terus saya berontak lagi, dia mau megang lagi, terus dia mundur Maksudnya dia mau sih. megang itu, mau megang Iya, atau mau meluk lagi. ngeraba, mau meluk. Enggak, mau Oke. meluk lagi, terus saya kayak, awas. Nah, terus dia mundur. Saya nyuruh mundur. Nah, udah waktu itu terus ada orang arahnya sama, tapi dia di depan, saya masih di belakang. Jadi saya cepet-cepet ngejar Supaya dia dia. ngeliat gitu. Iya, tapi dia belum sadar. Cuman saya di situ dari batunya saya sudah shock ya. Jadi kalau ditanya cuma diem sambil nangis doang. Ditanya sama dia atau tanya orang? Ditanya dia, ditanya apalah itu. Terus waktu udah di turunan, jalannya kan jalan rusak. Oh. Tapi turunnya begini banget Oh. sih. Curam lah, curam. Iya. Terus di situ kan banyak lawan arah karena ada pekan Madari sih, jadi mereka kan pada ke sana. Terus saya di situ udah ngelamun, pikiran saya udah kosong. Oh. Hampir mau meninggal karena Kecelakaan. kecelakaan. Oh, Hampir. Terus kecelakaan. dia bilang, awas. Terus udah turun. Saya ngeputus waktu udah nyampe di Diwung, baru di Puskesmas di situ. Terus dia bilang gini, mampir ke warungnya buat beli jajan buat si Dede. Nah, di depan Puskesmas, di seberang Puskesmas itu ada warung. Nah, kan buka. Terus di situ saya udah mikir, jangan di situ, nanti saya nggak bisa kabur. Nah, terus saya bilang ini kan warung, nama pemilik warungnya Sabik gitu ya. Mas Sabik, di Mas Sabik aja pasti buka kok, baru jam segini. Nah, terus udah di situ saya udah merencanakannya. Nah, udah sampai situ dia turun ke warung. Dia masuk, saya langsung lari. Oh, dia akhirnya kamu bawa dia ke warung Sabik ini. Iya, terus saya lari ke seberang, ke kebun, lari. Saya di situ udah nggak tahan, saya histeris di situ, nangis sendirian karena saya juga sambil lari karena takut ada yang ngikutin. Terus saya lari terus saya lihat rumah teman. Saya berharap dia bisa nolongin, tapi waktu itu saya lupa bahwa dia itu lagi kerja di Jakarta. Nah, terus saya cuma lewat doang. Nah, udah ke belakang situ ada temen cowok. Terus nanya, dia mau nolongin, kan lagi duduk di motor. Dia kayak mau bangun, mau nolongin, tapi nggak jadi, kayak dia bimbang mungkin ya. Terus orang tua dia nanya, kenapa, siapa yang nangis? Tapi saya tetap jalan sambil nangis. Terus saya udah nggak tahan lagi. Terus banyak orang yang ngedenger, siapa yang nangis. Tapi terus ada orang terus keluar dari rumah, kamu kenapa, kok nangis, kenapa? Terus saya nggak bisa jawab apa-apa karena saya takut sama pikiran udah kosong. Terus di turunan saya lari. Terus di depan rumah ada anak-anak lah lagi pada nongkrong, lagi ngegame. Terus saya di situ udah pengen banget minta tolong, tapi mereka cuman bimbang, kenapa, cuman pada nanya doang. Iya, cuman agak bimbang itu. Nah, terus saya mau nyampe ke rumah, ada adik saya. Nah, terus adik saya nyamperin, kenapa mbak, kenapa? Sorry. Ini dari warung siapa? Sidik siapa? Sabik itu ke rumah berapa jauh? Siapa ya? Jalan 10 menit. 10 menit. Berarti dari situ kamu udah jalan kaki ke rumah pulang. Iya. Oke, terus? Jalan kaki sebenarnya. Nah, terus waktu udah deket ke rumah ada adik saya. Nah, terus adik saya nyamperin, mbak kenapa kok nangis? Nah, terus saya meluk dia sambil nangis, sambil ngomong. Tapi kan kalau orang nangis ngomong kan nggak jelas. Saya bilang, saya dilecehin sama bapak. Terus saya bilang gitu, kenapa? Terus adik saya nggak tahu saya bilang apa, cuman dia meluk sambil nangis. Nah, terus dia ikut nangis juga. Iya. Terus saya minta, terus ada orang bilang,
jadi nangisnya jangan di jalan, sana pulang ke rumah. Oh. Nah udah pulang ke rumah, tapi adik saya mintanya lewat depan, tapi saya nggak mau, saya lewat ke pinggir, ke pintu di pinggir. Nah pas itu kan di pintu pinggir langsung lurus di kamar saya. Saya Lewat pintu samping berarti. iya lewat pintu samping, terus saya langsung masuk kamar, langsung nutup pintu, tapi kan pintu kamar saya nggak ada kuncinya. Jadi saya sengaja duduk di pojokan, jadi ini dinding, ini pintu, jadi saya duduk di pojokan di sini. Nahan pintu biar nggak bisa dibuka. Iya, sengaja saya di situ nangis, cuman bisa nangis histeris. Keluarga pada panik, terus ibu saya nyamperin. Saya cuman bisa nangis tanpa sepatah kata, cuman nangis dipeluk ibu, terus saya ngomong, tapi ibu saya juga nggak dengar. Nah terus ada nenek saya nanya, kenapa kok nangis kenapa? Terus ada tante saya bilang ke dia, wah dia kenapa kok nangis, tante yang ditinggalin. Nah, gitu. maksudnya dia ini juga berbarengan baliknya sama kamu atau jaraknya jauh? Jauh, Karena karena dia pakai motor Oh. cepat. Saya kan lari doang. Nah terus di situ pada panik semua. Terus saya bilang ke ibu saya, tapi ibu saya juga nggak dengar jelas ya, karena nangisnya sambil nangis. Iya, terus nenek saya nanya. Nah terus adik saya si Indah itu yang ketemu di jalan keluar. Nah terus bilangnya begini, biar nggak timbul fitnah mungkin ya, biar nggak kenapa-napa. Terus bilang ke nenek sama tante saya, katanya dia ditinggal di katanya saya ditinggal di kerumunan. Terus ada orang yang boncengin saya ngantar pulang. Enggak, maksudnya ada saya bohong. Oh, sengaja Bicara bohong. iya, karena tadinya nggak ngedenger jelas. Terus bilang katanya saya diboncengin sama orang, tapi orang itu nggak sopan sama saya, bilangnya gitu. Nah terus keluarga percaya. Terus nenek saya ngomong gini, no, jangan percaya sama suami kamu, jangan percaya, dia orang nggak bener, udah dibilangin dari awal gitu. Dan yang kamu bilang ke ibumu gitu. Iya, udah dibilangin dari awal. Terus ibu saya cuman bisa meluk saya. Terus waktu saya udah mendingan, ibu saya nanya lagi. Nah terus saya ngomong, Bu, saya dilecehin sama bapak, saya bilang itu. Terus ibu saya cuman bisa istighfar, astagfirullahaladzim, kenapa. Terus saya kan berharap ibu saya bisa ngebela saya sama ngelindungi kamu. Tapi kenyataannya nggak sesuai harapan saya. Ibu saya malah bilang gini, ya udah, jangan sampai orang lain tahu, karena ini aib keluarga kita. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai dibocorin. Di situ saya udah sakit hati banget, karena nggak sesuai ekspektasi yang saya bayangkan. Ibu saya bakal gimana. Mungkin karena ibu saya juga punya anak kembar masih kecil, seumuran sama itu. Dari suami yang ini? Iya, yang kembar karena masih kecil lah, baru 2 tahun. Jadi mungkin ibu saya bilang begitu, karena ada kembar, dia mikirin masa depan si kembar itu yang masih bayi. Nah terus udahlah, saya udah tenang. Terus ibu saya suruh istighfar terus biar tenang. Udah tenang, saya tidur ke kasur. Udah ke kasur, terus adik saya bilang gini, Mbak, saya juga pernah. Hah? Pernah apa? Pernah dilecehin. Terus dia bilang, kapan? Waktu itu kan saya nggak jadi cerita karena saya takut timbul masalah. Sifat itu
diam dulu kamu. Terus dia bilang, emang kamu diapain? Terus ada saya hening sebentar, mungkin karena dia masih ingat, sedih ya. Terus dia bilang gini, saya dilecehin waktu tidur di Lengkong, di rumah Lengkong, sama di rumah ini. Indah ini umur berapa? Jalan 4 jalan Berarti 13. Iya, baru kelas 1 SMP. Nah terus dia bilang gitu, emang kamu diapain, dilecehin gimana? Nah terus dia pasti inilah, matanya merah mau nangis. Terus dia bilang, tangan dia masuk ke celana saya, masuk ke celana saya. Terus saya bilang, beneran? Iya, waktu itu saya kira tidur siang, ternyata waktu itu kan 1 tahun yang lalu, waktu dia masih kelas 6 SD. Berarti 12 tahun waktu kejadian ya, waktu Iya. kejadian si Indah ini. Waktu itu dia kan nginap ke rumah Lengkong karena di sana ada anak perempuannya dia, jadi kan jadi temenan gitu, nginep di situ. Terus katanya tidur, tapi tidurnya nggak di kamar karena kamarnya apa, seram, Terbatas gitu, oh seram. seram karena kan jadi merinding itu. Terus tidur di depan, tapi di kasur. Nah awalnya si anaknya dia itu di pinggirnya si Indah. Nah terus tiba-tiba anaknya dia itu pindah ke kamar, tapi Indah masih tidur, masih nyenyak kan, mungkin kan kayak Indah di pojokan. Terus dia ini udah masuk ke celana. Terus waktu Indah bangun, Indah langsung ngebuang tangan dia, langsung dihempas. Terus dia awas, minggir sih, kan dia bilangnya itu. Nah udah, terus Indah tidur lagi. Nah terus 2 kali waktu di Lengkong, 2 kali. Terus waktu itu udah dilepas tangannya, dia masuk lagi karena Indah kan belum nyenyak lagi. Terus sama Indah disingkirin lagi, ya dihempas lagi. Terus Indah pindah posisi biar nggak lagi. Terus yang kedua itu di rumah, waktu itu Tahun yang lalu kemarin, tahun kemarin. iya, kayak kalau nggak salah itu kayaknya 2 tahun yang lalu kalau yang di rumah. Oh sebelum berarti yang di rumah dulu dong, kejadian di rumah dulu atau di Lengkong Di dulu? rumah dulu kayaknya. Oh. Waktu itu saya lagi kemah di SMP. Nah terus si Indah ini tidur di belakang, di kamar mama, tidur di kamar mama. Tapi cuman ya ada mama, ada si Indah, ada dia sama si adek kembar. yang Nah kecil. iya, nah terus Indah tidur di situ karena Indah juga lagi sakit, jadi tidur sama mama. Terus itu juga udah mau masuk lagi, nggak tahu sih, nggak jelas udah masuk atau mau masuk. Nah terus masuk ke celana lagi. Terus sama Indah langsung sadar, kalau di rumah kan cuma 1 kali, dia langsung sadar, langsung ngebuang. Terus Indah tidurnya nggak tahu pindah, nggak tahu masih di situ karena Indah nyeritainnya ya sambil nggak jelas. Terus kenapa kamu nggak bilang? Saya takut, katanya. Saya takut nanti timbul masalah ke mama, karena dia juga kan keras. Kalau ke mama kan keras. Mamamu pernah jadi korban KDRT dia juga? Sepengetahuanmu? Sepengetahuan aku sih nggak pernah, cuman kalau dia marah itu segala barang pasti dilempar-lempar. Ke mamamu atau ke? Iya, ke mama. Terus karena hal sepele, kayak dia nyepelein. Dia ke sekolah sampai MTS. Kalau mama kan dia aja nggak lulus karena keadaan. Mama lebih milih kerja daripada sekolah waktu masih muda. Nah terus kadang dia nyepelein mama, kadang ngatain mama itu bodoh. Padahal kalau
bandingin sama dia yang sekolah MTS, mama lebih pintar daripada dia. Jadi mama itu sering dihina, apalagi kalau masalah hal sepele, bener-bener sepele banget. Terus apa, dia itu bener-bener menghina ke mama. Jadi saya sama Indah waktu dilecehin cuman mikirin nanti gimana mama, takutnya nanti mama kenapa-napa, takutnya mama jadi bener-bener korban. iya, jadi takutnya kan, takut mama dikadang terus meninggal, takutnya kan gitu ya. Terus jadi saya sama Kamu Indah pernah lihat mamamu dilempar nggak pakai barang kena gitu? Pernah? nggak pernah lihat sih, cuman waktu itu Atau mamamu sengaja nutupin biar kalian nggak khawatir? nggak tahu juga, cuman waktu itu saya ya dari kan dia dari dapur, Oh, di dapur. oke. Waktu Jadi gini, yang ngalamin pelecehan itu 2 orang, kamu sama si Indah. Indah ya?